What's up urban people, kembali lagi bersama gue BJ, gue adalah DJI Consumer Product Specialist dan kita kedatangan produk baru dari DJI. Ini adalah DJI Avata 2 yang Fly Mode combo dengan single battery. Kita akan unboxing dan setup untuk pertama kalinya. Kita saksikan setelah yang satu ini. Alright, akhirnya setelah 2 tahun Avata ngeluarin yang generasi terbaru. Nggak berasa ya, kayaknya sih kayak baru kemarin, tapi ini udah yang baru lagi. Jadi Avata 2 ini banyak banget upgrade-nya. Dilihat dari yang pertama adalah dari form factor-nya, dari goggles-nya, motion controller-nya. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa masih motion controller, ya memang karena Avata itu memang diperuntukkan untuk pemula, maka biar praktis dikasih motion controller. Nah, wujudnya seperti ini. Kita akan buka aja ya, ini masih segel by the way. Seperti biasa, kita buka dari sini. Shut. Nggak usah pakai perasaan lah ya. Oke, seperti biasa di sini ada tulisan scan QR code before use. Jadi untuk install aplikasinya yang terbaru. Kalau teman-teman pakai aplikasi yang lama itu tidak akan bisa connect. Jadi harus aplikasi DJI Fly App yang terbaru, tinggal scan aja di sini ya. Mau Android, mau iOS silakan. Dan di sini juga ada video tutorial dan teman-teman wajib baca manualnya karena ini produk baru banget. Walaupun teman-teman sudah punya yang sebelumnya, cuman ini pasti ada penyesuaian. Ya, saya sudah baca juga speknya dan juga perbedaannya di mana itu, wah gila banget sih. Oke, ini box of accessories dulu, kita buka. Ini nggak tahu ini apaan. Sepertinya itu remote. Ini sudah kosong ya, empty. Alright, mana dulu nih? Remote dulu kali ya. Oke, ini dia box of accessories dan ini yang teman-teman mesti baca ya. Ada stiker, ada juga quick start guide. Oke, kita keluarin aja dulu semuanya. Oke, sampai kosong. Kita lihat dulu ini propellernya. Propellernya propeller baru ya. Propeller baru ini kayaknya berbeda banget karena dia cuma 3 blade dan bentuknya melengkung. Ini untuk menurunkan suara kebisingannya karena dia mengklaim sekarang 81 desibel, itu sama setara dengan Mini 4 Pro dan juga setara dengan Air bahkan ya. Oke, ini ada 1 2 3 4 piece ya, jadi ada yang A 2, B ada 2. Lalu di sini ada cablesnya C2C, artinya dia sudah support fast charging. Fast chargingnya sudah bisa 65 watt loh. Oke, ini ada baut ya, kayak kunci L gitu. Ini biasanya dipakai untuk mengganti propeller. Kita buka yang ini dulu. Di sini ada apa lagi? Ini sepertinya pad ya. Pad ini untuk kenyamanan kita di gogglesnya. Jadi di sini ada kayak velcro-nya, jadi bisa lepas pasang. Harusnya sih ini cadangan, tapi ntar kita lihat aja. Harusnya di situ udah ada dan ini cadangan. Ini ada corrective lens. Jadi corrective lens itu nambah -2. Jadi kalau dari bawaan gogglesnya itu yang dulu kan -8 sampai +2. Sekarang -6 sampai +2. Nah, kalau teman-teman -8 tinggal tambahin corrective lensnya dan ini tinggal di plug aja, plug and play. Lalu ini ada OTG. OTG ini masih tetap ada. Karena apa? Untuk koneksi ke handphone, ke tablet ya. Untuk koneksi wired. Jadi kalau teman-teman pengen melihat apa yang ada di gogglesnya atau passenger mode ya, itu bisa banget dicolok ke sini. Cuman infonya adalah dia bisa connect secara wireless sekarang tanpa colok-colok. Tapi it's okay ya, kita tetap dapat ini, which is good. Oke, ini adalah motion controller yang baru. Mereka menyebutnya RC Motion 3. Bentuknya imut banget, lebih kecil daripada yang sebelumnya dan jauh lebih ringan. Ini ringan sekali ya. Ya, bobot speknya nanti saya tulis ya. Nah, ini juga triggernya bisa dual trigger, ada masuk ke sini, bisa maju, bisa mundur. Di sini ada tombol lock, ada tombol ganti-ganti mode ya atau return to home. Di sini ada joysticknya karena kita udah nyaman bisa naik turun kiri ke kanan. Di sini ada dial lagi. Dial ini mungkin untuk masuk ke menu ya. Dan di sini ada tombol record. Jadi kita bisa record. Jadi satu tangan aja begini. Ya, sangat intuitif. Disertakan juga lanyardnya, ini sudah standar isunya DJI, kita biar tidak jatuh ya. Jadi kita bisa taruh di gelang gitu dan ngikat ke sini. Oke, sebelum ke drone-nya, saya mau ke gogglesnya. Nah, gogglesnya nih kesan pertama ketika ngangkat
itu lebih berat ya. Dan goggles 3 ini adalah gabungan antara dua goggles yang DJI sebelumnya, yaitu pertama adalah goggles 2 dan Integra. Kenapa? Ya, kita bisa lihat di sini bentuknya, ini ada diopternya di sini ya. Lalu ini ada antenanya. Antenanya bisa dilepas pasang nggak? Wah, saya nggak bisa tarik, berarti tidak bisa lepas pasang. Lalu di sini ada physical button ya, ada untuk joystick 5D button, ada back. Oke, di sini masih ada indikator baterai. Di bagian bawah ada untuk ngecas, ada tombol untuk power. Lalu di sini ada padnya. Ya, padnya ini untuk lebih nyaman. Jadi untuk mengurangi isu fogging atau yang kita sebut sebagai ngembun di sini, jadi dikasih pad untuk jidat kita ya, supaya tidak langsung dari mata ke dekat banget ke kontak ke sini, ke area micro LED-nya. Baterainya, ini baterainya langsung internal di sini kayak si Integra, jadi kita bisa kendorin, bisa pasang ya, dan bobotnya otomatis jadinya lebih berat. Warnanya kayaknya lebih gelap sedikit ya untuk membedakannya. Nah, ini ada yang baru di sini ya. Ini adalah dua kamera. Jadi dua kamera ini untuk apa? Untuk awareness. Jadi teman-teman biasanya kalau mau terbangin FPV, ketika naruh drone-nya di bawah itu biasanya goggles masih dilepas. Begitu sudah siap baru kita giniin. Dan kita nggak tahu di kanan kirinya udah apa, karena kita akan lihat view dari si kamera dari avatarnya atau FPV. Tapi kalau ini kita bisa switch ke sini, ke kamera yang di sini. Jadi kita walaupun pakai goggles, kita masih bisa ngeliat sekelilingnya. Ya, dan ada tombol untuk nge-view itu. Ini kenapa nggak ada tulisan? Saya nggak tahu ya, di sini ada basically touchscreen atau enggak, karena tidak ada tanda-tanda kalau ini touchpad. Sekarang main course-nya. Wah, lebih ringan juga ya. Jadi avatar yang baru berasanya lebih ringan daripada yang lama. Kita lihat bentuknya. Wow. Lebih pipih nggak ya? Lebih keren sih yang jelas. Gosipnya kan lebih gede, lebih kecil ya. Ini tapi kalau saya lihat kayaknya berasanya lebih besar ya. Oke, kita lihat dulu di sini bodinya totally different, totally drone baru, ya beda banget. Lalu di sini baterainya kayak sistemnya si R3, dan ini ada indikator lihat, pasti akan mati ya, belum diaktifin soalnya. Ya, masuknya ke slot situ. Di bagian bawah di sini mirip kayak ada heatsink gini, ada dua TOF dan ada dua fisheye lens. Jadi yang dulu ada di tengah, sekarang ada di belakang. Dan ini fisheye lens kita tahu coverage-nya itu 180 derajat ya. Tapi bukan berarti ini jadinya ada sensor tabraknya ya. Ini untuk downward vision sensing-nya di bawah. Saya nggak tahu kenapa nggak di tengah, saya masih nggak paham tanpa dia taruh belakang. Padahal kalau drone itu maju kan bentuknya seperti ini. Oke, oke lah. Oke, kita lihat lagi di sini frame-nya juga baru ya, bahannya ya kurang lebih masih sama tapi lebih tebel. Motornya di sini beda. Ya, blade ini juga beda. Lalu si ini integrated bodinya ya, ini nyatu sama yang di atas. Jadi kalau yang lama kan agak berbeda ya, yang atasnya bisa dilepas sendiri. Ini kelihatannya seperti nyatu. Dan ini ada tulisannya 81 desibel, artinya tingkat kebisingannya maksimum adalah 81 desibel. Oke, kita buka sekarang kameranya. Bukanya gimana nih? Dari bawah ditekan ke atas. Oke, ini gede banget kameranya. Oke, saya berharap sih 1 inch, tapi ini ternyata bukan 1 inch ya. Tapi udah hampir 1 inch sih, ini udah gedenya. Ya, lebih tepatnya 0,78 atau 1/1.3 inci dengan aperture 2.8. Jadi sama kayak R3, kamera atasnya yang jadi kamera zoomnya, tapi ini tidak zoom, ini wide angle lens ya. Waduh, gede banget ini, kameranya besar sekali, dan harusnya kualitas low light-nya juga lebih bagus. Di sini ada USB. Oke, USB di sini ada tinggal colok, jadi ngecasnya harusnya di sini tidak ada hub lagi yang kecil, jadi ngecasnya bisa langsung di body drone, which is good ya, karena pernah waktu itu orang udah pergi jauh, ketinggalan hubnya di rumah. Jadi udah teman saya pergi keluar kota ketinggalan. Kalau ini kan enak nih, bisa dicolok langsung di sini, ngecas langsung di bodinya. Pakai power bank pun bisa, bahkan dia bisa input 65 watt.
Oke, nanti akan dijual juga terpisah yang namanya baterai tambahan dan juga hubnya. Jadi kita bisa ngecas langsung 3 baterai. Dan di sini ada tambahan external memory. Ya, kalau saya sih biasa mentok-mentok 128 udah cukup. Tapi teman-teman kalau mau pakai 256 harusnya tidak akan masalah. Pastikan pakai SanDisk Extreme atau Extreme Pro yang original ya. Dan ini ada internal memorinya di atas 40 GB. Saya lupa 48 atau 46 GB. Itu udah cukup sebenarnya kalau kita lupa pakai memory card. Ya. Oh ya, tadi lupa yang di sini ada memory card-nya nggak? Oke, ada ya. Di sini ada memory card-nya, memory card slot untuk di Google Tree-nya di sini. Oke, saya akan mencoba untuk ngecas ini drone-nya dulu. Saya pakai chargernya Mavic ya. Mavic ini ada C2-nya 65, C1-nya 100. Kita coba pakai C2-nya dulu. Jadi kita buka di sini, kita plug di sini saja. Ya, kita tunggu 3 2 1. Oke, nyala. Jadi baterai itu selalu pas dikirim dari pabrik itu hibernate. Jadi pas dikirim ke sini itu aktivasi. Oke, dia sekarang ngecas dan ngecasnya cukup cepat. Lalu coba saya pakai 100 watt aja. Tapi karena ini total outputnya 100 watt, maka kita bisa ngecas si goggles-nya juga. Jadi ada 2 ya. Oke, kedip-kedip juga. Nah, untuk yang ini itu maksimum 2 ampere. Ini kalau kita pencet masih, sudah ada baterainya 3. Jadi ini sudah lebih dari cukup untuk melakukan aktivasi dan juga bahkan digunakan. Karena RC Motion 3 atau RC Motion 2 sekalipun itu baterainya awet banget. Jadi kita tunggu aja di sini sampai baterai cukup, maka kita akan aktivasi. Tadi udah dicas sekitar 40-an menit ya pakai charger yang fast 65 watt. Sekarang kita coba buka aja ya. Nah, kita coba aktivasi. Karetnya beda ya, beda banget. Biasanya kan kayak tebel gitu, ini kayak kopong. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin ini justru yang lebih nyaman dibandingkan yang sebelumnya. Lalu ini sudah ready, kita lihat di sini baterai sudah full. Kita nyalakan dulu si goggles-nya. 1, 2, remote-nya 1, 2, baru drone-nya 1, 2. Right, kita coba colokin aja. Di sini Type-C-nya kita buka DJI Fly yang terbaru ya. Sekarang kita aktivasi dulu, jadi kita klik activate saja. Lalu sini masukin email saya. A few moments later. Sekarang aktivasi ya. Jadi di sini ada Google, ada Goggles, ada RC, ada Aircraft. Saya nggak tahu apakah langsung tiga-tiganya, harusnya iya tiga-tiganya. Oke. Nah, di sini langsung bisa go fly. Nah, ini harusnya tekan-tekannya pakai goggles-nya ya, sambil teman-teman lihat ya. Tentunya saya pilih bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini wear headband according to ilustrasi. Jadi dia memang karet ininya di atas ya, bandnya, cuman itu posisinya sesuai seperti itu. Jadi yang nyamannya seperti itu, ada balance antara beban depan sama belakang. Oke, jadi dia ada improvement di sini. Terus rotate knob untuk, jadi ini bisa diputar-putar ya. Nah, sekarang sudah ada tuh, kalau diputar-putar di layarnya ada minus berapa atau plus berapa ya. Di yang kiri juga tuh. Saya sih harusnya nggak minus, kayak 0. Nah, benar, saya nggak minus ternyata. Oke, next. Next, itu bisa dikunci ya, ditekan ke dalam lalu dikunci, jangan lupa. Di sebelah kiri ini ada, ternyata ada tekan 2 kali. Nah, haha, ini bisa ngeliat. Nah, teman-teman bisa ngeliat juga. Oh, nggak bisa ya di situ ya. Nah, di sini tekan 2 kali itu untuk masuk ke mode kamera yang di sini. Jadi kita nggak usah lepas-lepas goggles lagi untuk lihat sekitarnya. Cuman sayangnya di preview di sini nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita tap 2 kali lagi, oke, di sini ada shortcut menu. Ya, kalau ke bawah di sini ada. Nah, ini yang saya bilang, kita mau live view pakai WiFi itu bisa di sini ya. Tapi sekarang kan pakai kabel dulu. Kalau dari bawah ke atas, di sini untuk settingan kamera ya. Untuk back kita tekan back yang di sini ya. Sama kayak Integra lah. Ya, menu yang dari kiri ke kanan ini sama. Itu ya. Next, tutorial complete. Nah, sekarang motion controller. Ya. Kalau tapping untuk start, aircraft will not respond to motion controller instruction pre-flight included. Oke, jadi kalau belum nyala, dia bisa jadiin sebagai kursornya.
Ya, press and hold. Nah, tuh lihat tuh, ya. Kelihatan nggak? Nah, kiri ke kanan ya. Nah, lihat tuh. Right hand. Right hand, oh terus ke sini. Oke. Use control joystick to control the menu to move to line 10. Maksudnya, ini ke bawahin ke 10. Oke. Nah, 10 kita gas. Nah, ini tekan 2 kali, allows you to real time tek. Nah, kalau kita tekan 2 kali sama aja kayak kita step di sini. Jadi kita mau lihat pakai kamera yang di sini ya. Nah, kita tekan 2 kali lagi, masuk lagi. Nah, itu sama aja. Nah, ini menunya tuh kayak virtual ya, virtual. Oke. Nah, jadi kalau akselerator down sambil tilt gitu, maka akan naik atau turun. Oke. Ya, kalau akselerator forward untuk fly backward ya, kalau begitu ya, tek gitu ya. Nah, untuk belok ke kiri, belok ke kanan seperti itu ya. Jadi harus tilting gini ya, ke kiri ke kanan. Jadi bukan begini atau enggak begini ya. Jadi harus patah begini ya. Jadi bukan begini. Oke, next. Nah, ini joystick untuk naik ya, naik, turun, serong kiri, serong kanan. Oke. Nah, Academy app, bla bla bla. Dan oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman cara aktivasinya. So far belum ada update firmware. Kalau ada update firmware pasti ada pop-up ya. Nanti paling pas sudah launching biasa ada update firmware untuk penyempurnaan si Avata ini atau goggles dan remote-nya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama harganya ya, harganya berapa? Nah, kita jual itu ada 3 macam SKU sih yang sudah pasti ya. Yang SKU gede seperti ini, Avata 2 unit only itu dijual juga, tapi harganya sangat-sangat terjangkau nih. Kalian akan surprise dengan harganya. Avata 2 drone only itu harganya di 6,980, Rp6.980.000 ya. Kalau Avata combo yang saya tadi unboxing yang dengan 1 baterai, artinya sudah dapat goggles 3, sudah dapat RC Motion 3, dan Avatanya tentunya dapat baterai 1, itu harganya hanya Rp13,9 juta dengan teknologi yang jauh dibandingkan yang generasi pertama. Lalu ada juga nanti dijual Avata 2 combo dengan 3 baterai. Nah, 3 baterai ini ada hub juga jadinya, ada hubnya, udah gitu dapat tas lagi, jadi kita bisa bawa kemana-mana dengan mudah. Tasnya tas baru karena ukurannya berbeda ya, bukan pakai tas yang mini. Itu harganya tebak berapa? Hanya Rp16,3 juta saja. Terus Avata battery akan dijual dengan 1,720 ya, dan lain-lain saya akan tulis di bawah. Goggles 3-nya juga nanti akan dijual terpisah, dan yang mungkin teman-teman bertanya, remote yang FPV-nya ada nggak? Jawabannya ada. Remote FPV RC3 namanya, harganya bahkan lebih murah dari RC2 yang awal dulu, yaitu hanya 2,4 juta. Ingat ya, tidak kompatibel dengan RC yang kedua yang sebelumnya yang punyanya Avata atau FPV. Jadi ini harus pakai yang baru, walaupun bentuknya sama ya, tapi isinya beda, udah O4. Jadi ini sudah menggunakan O4 transmission. Saya tidak akan bahas kelebihannya seperti apa, akan saya bahas di video berikutnya di review. Jadi ini adalah first impression dan juga cara settingnya. Nah, belinya di mana? Nanti pas launching teman-teman bisa langsung beli. Yang pertama di online, yaitu ada di DJI Official Store yang ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, ada juga di eraspace.com. Kalau teman-teman mau beli offline, itu ada di mana? Belinya di DJI Official Store yang di beberapa mall ya. Saya tulis aja di bawah ini untuk listnya. Ada juga nanti di Urban Republic, dan menyusul akan ada di Erafone dan juga iBox. Jadi ini adalah most exciting drone versi saya 2024. Ternyata DJI mendengar customernya dan membuat drone ini akan lebih bagus. Bahannya juga beda, lebih bagus. Pokoknya DJI kalau bikin tidak main-main ya, mendesainnya, kualitas materialnya itu top of mind deh, pokoknya keren banget ya. Ini belum maiden flight, nanti akan saya coba. Oke, buat teman-teman nih, pastiin juga support channel Urban Republic dong. Urban Republic Indonesia yang ada di YouTube ini supaya semakin berkembang dan bisa unboxing dan review produk-produk keren seperti DJI Avata 2 ini. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari Urban Republic. Bye-bye.